Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baskara, NIM 20061101090. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 3 yaitu stacks and queues. Yang pertama adalah implementasi stack. Jadi yang pertama ini ada untuk membuat program kembali kata dengan membuat 3 class, yaitu yang pertama ada class stack, class pembalik, dan class pembalik. Jadi programnya nanti seperti ini. Misal ada kata bakso, kemudian dibalik menjadi oskap. Di sini kan ada dua pilihan. Saya pilih yang B. Oke, jadi ini adalah program yang telah saya buat. Jumlah kata yang ingin dibalik misal 3, dan masukkan kata pertama misalkan balon. Nah, ini kan balon sudah terbalik menjadi nolak. Lalu misalnya kasur dengan rusak. Terus bagaimana balon ini bisa menjadi kata yang terbalik? Jadi untuk memasukkan kata balon tadi, saya menggunakan buffer reader user input, dan tempat untuk menginputkan kata tadi yaitu ada di dalam perulangan, dimana kondisi yaitu ini true, dan di sini ada mencetak, masukkan kata ke i-nya ini adalah 1. Selanjutnya ada try, karena menggunakan buffer reader maka saya memakai try. Kemudian ada string kata user input .read line. Ini adalah memasukkan kata balon tadi ke dalam string kata. Setelah kata balon dimasukkan ke dalam variabel kata, di bawahnya ada metode balik yang dipanggil melalui objek dari kelas pembalik dengan parameter kata dan the stack. Dengan adanya list kode seperti ini, maka kata string tadi akan dibawa ke dalam metode balik yang ada dalam kelas pembalik. Di sini ada string kata dan stack. String kata ini adalah balon, kemudian stack yang di sini itu balik lagi ke dalam stack the stack sama dengan useTag 10. Ini maksudnya adalah objek the stack mendeklarasikan stack yang arraynya max-nya adalah 10. Selanjutnya di dalam metode balik terdapat char isi. Di dalamnya ada perulangan di mana ada integer i sama dengan 0, di mana ketika i kurang dari kata .length atau panjang kata, maka akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Tadi kan katanya atau stringnya itu adalah balon, maka balon itu panjangnya ada 5. Jadi i kurang dari 5 akan menjalankan di sini. I-nya kan 0. Berarti isi sama dengan kata char add index ke i. Di sini ada fungsi yang bernama char add. Char add ini adalah fungsi yang dapat mengambil satu karakter dari suatu string. Berarti ini adalah char add ke 0, ini 0 dari balon. Char add ke 0 dari balon ini adalah b, maka isi sama dengan b. Lanjut, di bawahnya ada objek stack yang memanggil metode push berparameter isi. Isinya tadi b, berarti stack push b. Push kan metode dari kelas stack yang berfungsi untuk meletakkan atau memasukkan suatu karakter atau item ke dalam stack array. Nah, ini listingnya. Public void push char item berarti b, stack array plus top yang sebelumnya min 1 berarti sekarang jadi 0. B masuk ke dalam stack array index ke 0. Proses ini berlanjut sampai ke char yang terakhir yaitu n. Setelah proses dari metode balik ini selesai, maka program melanjut ke list yang ini, yaitu mencetak string kebalikan plus objek pembalik yang memanggil metode getBalik. Nah, maka program lanjut ke sini. Di sini ada public string getBalik dengan parameter stack.
kemudian ada kata terbalik sama dengan kosong masian, kemudian ada perulangan dimana ketika stack is empty itu tidak true karena ini ada tanda seru, berarti kebalikan dari kondisi stack is empty. Setelah kondisinya terpenuhi akan masuk ke dalam sini, yaitu kata terbalik plus sama dengan stack titik pop, yaitu objek stack yang memanggil metode pop. Metode pop itu kan metode yang untuk mengambil item atau objek dari tumpukan atau stack array. Kalau dalam stack array itu yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar, jadi yang terakhir masuk kan berarti n, maka yang keluar pertama adalah n, yang b masuk pertama itu akan keluar terakhir kali. Jadi di sini char-char yang dimasukkan ke dalam tumpukan akan keluar satu persatu dan membentuk kata nolap, yaitu kebalikan dari balon. Jadi kata terbalik ini akan menghasilkan kebalikan dari balon tadi. Kemudian di sini ada return kata terbalik, yaitu mengembalikan dari kata terbalik. Jadi seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 adalah implementasi queue. Di nomor 2 ini diperintahkan untuk membuat program yang memiliki output seperti pada modul. Jadi seperti ini. Nah, ini kan udah sama. Lalu bagaimana prosesnya? Oke. Di sini ada objek the queue dari kelas queue sama dengan new queue. Jadi ini mendeklarasikan objek the queue dengan max size 4. Max size itu adalah jumlah antrian atau jumlah maksimal antrian. Dan di sini ada sistem out print line, dia mencetak bagian yang ini. Lalu di sini ada objek the queue yang memanggil metode insert berparameter Andi. Jadi Andi itu dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian berarti dia masuk ke dalam kelas queue di metode insert. Nah, di metode insert ini terdapat kondisi dimana is full, kalau dia itu penuh, antrian itu penuh, maka dia akan mencetak value Anda tidak bisa masuk antrian. Tapi karena antrian ini masih kosong, maka dia masuk ke else. Di sini ada queue array plus rear. Array kan min 1, berarti sekarang 0. Berarti queue array index ke 0 sama dengan Andi. Jadi Andi masuk ke dalam index ke 0, lalu dia mencetak, metode ini mencetak value, berarti Andi Anda telah masuk antrian. Proses ini terus sampai ke max value, max antriannya ya. Maxnya kan tadi 4, berarti dia sampai ke Afrizal. Dia Afrizal Anda telah masuk antrian. Lalu ketika dia ke Sukran, dia nggak bisa masuk karena dia sudah melebihi batas yang ditentukan tadi. Lanjut, di sini ada the queue display. Display ini untuk menampilkan isi antriannya. Setelah itu di sini ada perulangan. Jadi perulangan ini ketika antrian itu tidak kosong, maka dia akan mencetak nama dan memanggil metode remove. Jadi di metode remove ini metode yang untuk mengeluarkan item atau orang dari antrian tersebut. Misal yang pertama kalau di queue itu kan yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Jadi Andi yang ada pada indeks 0 tadi itu dimasukkan ke dalam string temporary. Dia ini dijadikan backup. Kemudian di sini ada queue array front, yaitu 0 yang tadi ditempati oleh Andi, dia menjadi kosong. Dan di sini ada increment dari front, dan if front sama dengan max size, frontnya balik lagi ke 0. Di sini ada n item decrement. Kalau insert itu increment karena kita nambah orang, kalau di remove kita akan ngurangin atau ngeluarin orang, berarti ini decrement. Kemudian di sini ada mencetak tem keluar antrian. Tem tadi kan Andi, berarti Andi keluar antrian, dia masuk ke sini, Andi keluar antrian. Prosesnya akan berlanjut sampai yang terakhir, sampai semuanya menjadi kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.